Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Episode ke-8 dari anime Dead Life Season yang kelima dibuka dengan menampilkan Tohka yang terbaring di tengah lautan kesadaran. Saat Tohka hendak menutup mata, Tohka mengatakan pada dirinya bahwa dia harus tetap terjaga demi Shido yang telah menunggunya di daratan. Saat kesadaran Tohka makin kesini makin terhanyut, tiba-tiba terdengar suara. Tohka langsung tersentak dan melihat siluet seseorang yang mirip dengan dirinya. Lalu sosok ini mengatakan bahwa aku ini adalah kau. Tohka semakin bingung dengan penampakan dirinya yang lain dan bahkan menganggap bahwa ini adalah mimpi. Lalu sosok Tohka yang lain mengatakan, mungkin kamu benar, karena ini adalah dunia persimpangan antara mimpi dan kenyataan. Namun yang pasti, kita saat ini tengah tersegel di dalam tubuh wanita itu. Tohka bertanya, wanita itu Takamiya Mio maksudnya? Singkat cerita, dari percakapan mereka ini, Tohka yang lain akhirnya mendorong Tohka original untuk segera bangkit dari tidurnya. Dan adegan pun beralih ke kenyataan, yang menampilkan Shido tengah syok akibat mengetahui bahwa semua temannya telah mati. Saat Shido berserah diri dengan tawaran Mio yang ingin menghapus semua ingatan buruk ini, tiba-tiba muncullah suara Tohka memanggilnya. Yang kemudian dibarengi dengan cahaya Tohka yang membawa Shido mundur ke belakang. Dengan beberapa kata dari Tohka, akhirnya Shido mampu juga bangkit kembali untuk bertarung di sisi Tohka. Karena Tohka bisa lepas dari belenggu segel, akhirnya dugaan Mio mengenai asumsinya terkait Tohka yang berbeda dari spirit yang lain ternyata tepat sasaran. Semua spirit awal mulanya adalah manusia. Itulah kenapa sejak awal mereka semua memiliki nama. Namun, di antara mereka semua hanya ada satu spirit yang berbeda, yaitu Tohka. Yang entah mengapa, daripada disebut spirit buatan, Tohka ini malah lebih mirip spirit yang asal-muasalnya sama seperti Mio. Dan tanpa basa-basi, Tohka akhirnya bersiap untuk bertempur. Dan Mio pun menerima tantangan Tohka dengan senang hati. Pertempuran ini diawali dengan Tohka berlari maju ke depan, melompat ke arah Mio, mengayunkan pedangnya, dan membentuk suatu energi. Lalu saat Mio mencoba untuk menahan gelombang serangan Tohka, tanpa diduga serangannya itu punya daya hancur yang luar biasa, sampai-sampai mampu memutus sebagian kecil pakaiannya. Mio dan Tohka yang melihat begitu kaget, sebab tanpa mereka duga bahwa pancaran serangan Tohka ternyata punya kekuatan sedahsyat ini. Merasa kekuatan Tohka tidak bisa diremehkan, kini Mio akhirnya mulai serius untuk merebut Shido kembali. Tapi Tohka tidak bisa membiarkannya, sebab Shido adalah miliknya. Sedangkan Shido yang mendengar begitu malu karena diperebutkan oleh dua orang. Tohka mulai menyerang, lalu Mio menahan serangannya. Dari serangan Tohka yang ditahan, Mio akhirnya paham bahwa kekuatan luar biasa ini berasal dari kekuatan Mio beserta spirit yang lain. Itulah kenapa pas Tohka keluar, kekuatannya bisa sekuat ini. Mio menghindari serangannya, kemudian dilanjut dengan menangkap kedua tangan Tohka, mengangkatnya ke atas, lalu berkata bahwa Tohka adalah spirit murni yang terlahir di dunia ini selain Mio. Artinya, kamu itu dan diriku adalah makhluk yang sama. Makanya tidak heran, kamu bisa membuat keajaiban sama sepertiku. Melihat Tohka ditangkap, Shido pun tak tinggal diam. Menggunakan ability milik Miku, Shido pun membantu Tohka berupa power booster. Karena kekuatannya bertambah, Tohka yang tadinya tak bisa melawan sekarang bisa juga menyudutkan Mio. Akan tetapi, serangan mutlak milik Tohka rupanya tidak berlangsung begitu lama. Karena Mio masih OP, Tohka pun berakhir memanggil sandalphon senjata andalannya dengan niatan untuk membuat sebuah zirah dan meningkatkan skill bertempurnya. Mio mulai menyerang kembali dan Tohka pun juga mulai menghindari. Karena semua serangannya terus-menerus dihindari, Mio juga mengeluarkan senjata andalannya berupa bunga mawar yang di dalamnya memancarkan energi yang begitu besar. Tapi serangan ini juga masih bisa Tohka tahan. Kemudian berbekal tekad yang kuat,
Tohka akhirnya mengembalikan keadaan dengan membelah Mio beserta senjatanya menjadi dua bagian. Dari serangan ini juga, Mio mendapati luka sayatan. Sedangkan Tohka yang habis melancarkan serangannya, entah mengapa malah berpose kayak Ultraman yang habis mengalahkan monster. Foto. Awalnya Tohka kira bahwa dirinya telah menang, namun tak disangka Mio malah mempersiapkan untuk melakukan serangan berikutnya. Melihat Mio akan menyerang, Tohka berniat untuk maju ke depan dan menggagalkan momentumnya. Tapi entah bagaimana ceritanya, hanya dengan satu kata dari Mio, Tohka langsung menghilang dari dunia. Melihat Tohka menghilang, Shido mulai menggila dan memanggil satu persatu kekuatan spirit yang telah dia dapatkan, lalu menciptakan kondisi yang lumayan lawak nih, karena semua serangan yang Shido keluarkan tak ada satupun dari mereka yang mempan untuk Mio. Dikarenakan Shido sudah tak mampu untuk melawan, Mio akhirnya mulai menyegel satu persatu anggota tubuhnya, mendekati wajah Shido dan jeder. Sebuah peluru menghantam tangan Mio. Saat Mio bertanya tentang apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari kuntilanak. Dan yap, benar sekali, kunti tersebut tak lain adalah Kurumi. Balik ke flashback, jadi rupanya saat dimana Mio keluar dari tubuh Kurumi dan membuat Kurumi dikit lagi hampir mati, kita semua pada awalnya mengira bahwa tembakan yang Kurumi lakukan adalah bentuk dari perlawanan terakhirnya untuk melawan Mio. Tapi yang nggak kita tahu, ternyata tembakan itu bukan dimaksudkan untuk melawan Mio, tapi bertujuan untuk mengenai salah satu bunshinnya, lalu menghilang dan terkirim ke masa depan. Dan tujuan dari pengiriman ini dimaksudkan untuk bisa melawan Mio sampai mati di masa depan. Merasa ada yang aneh, Shido pun mulai bertanya pada Kurumi. Dan Kurumi menjawab bahwa dia datang ke sini untuk melawan Mio, dan ada satu lagi. Sepertinya aku tidak bisa melupakan rasanya ciuman dari bibirmu itu, Shido-san. Merasa ini adalah kode, Shido pun secara teliti dan tegas terus-menerus menatap tindakan Kurumi. Tiap kali Kurumi menembak, tiap kali juga Shido akan menatapnya. Dan setelah beberapa saat mencerna, akhirnya Shido pun menyadari maksud dari perkataan Kurumi. Di saat yang bersamaan, klon Kurumi mendapati serangan fatal yang membuatnya harus menghilang dari dunia. Dan ternyata nih, kode yang Kurumi katakan tadi ialah kekuatan dirinya, yang dimana Kurumi menyuruh Shido untuk menggunakan kekuatannya, memutarbalikkan waktu, dan kembali ke masa lalu. Di masa ini, Shido yang melihat bahwa Tohka masih hidup begitu bahagia. Sambil menangis, Shido langsung memeluk Tohka erat-erat. Dan episode ke-8 dari anime Dead Life Season yang kelima ditutup dengan Shido yang akhirnya tahu bagaimana caranya untuk menghentikan tindakan Mio. Dan jawaban atas pertanyaan ini ialah ngedate bareng Irene. Waduh, beneran nih, sebuah plot twist nggak tuh? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!